Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata perkuliahan Biostatistik, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu teknik penyajian data. Materi kali ini menyambung dari materi yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Sebelum saya mulai, saya jelaskan sedikit Adapun tujuan dari teknik penyajian data tersebut yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi yang telah kita kumpulkan atau kita dapat. Tentunya data tersebut lebih cepat ditangkap dan dimengerti dan juga memudahkan kita dalam membuat sebuah analisis data, membuat sebuah proses pengambilan keputusan dan kesimpulan tentunya lebih tepat, cepat, dan juga akurat. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tentunya data yang disajikan harus dalam bentuk sederhana dan jelas agar mudah dibaca oleh siapapun. Adapun tujuan dari penyajian data adalah untuk menyajikan data mentah yang telah diperoleh dari lapangan, baik populasi atau sampel. Ya. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang mana menyangkut masalah yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Jadi, di mana baik populasi atau sampel tersebut akan menjadi data yang tertata dengan baik sehingga memiliki atau bermakna informasi bagi siapapun yang membutuhkannya. Kita lihat alur dari proses sebuah data adalah agar menjadi sebuah informasi di sini dapat melalui 3 tahap, yaitu mulai dari input, proses, dan juga output. Input ini adalah merupakan data mentah yang telah kita dapat dari lapangan. Kemudian setelah itu kita proses agar bisa menghasilkan sebuah informasi. Nah, proses ini bisa secara manual, ya, bisa juga menggunakan aplikasi bantu. Lalu output ini perlu kita sajikan dengan berbagai cara agar dapat menghasilkan atau bermakna sebuah informasi, ya. Di sini bisa kita sajikan dengan tulisan, tabel, grafik, diagram, dan juga gambar. Jenis-jenis cara penyajian data. Yang pertama ada tulisan atau tekstual, ya. Penyajian data dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang sebuah kesimpulan dari hasil pengamatan. Misalnya kalau dalam bidang kesehatan, penyajian data dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan sebuah informasi. Sebagai contoh, seorang direktur rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya. Misalnya dia memberikan informasi pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau di rumah sakit yang dia pimpin, jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hingga tidak menampung dan sebagian besar terdapat di bagian penyakit dalam. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Sebuah tabel harus ada nomor tabel dan juga nama tabel. Kemudian tabelnya itu sendiri, ya. Yang paling bawah adalah sumber data. Nah, sumber data di sini adalah dari mana data yang kita peroleh untuk mengisi tabel tersebut. Ya, di situ ada sumber data. Sebagai contoh dari tabel frekuensi, yaitu di sini ada keterangan tabel 5.1. Nah, ini adalah nomor tabel, sedangkan jumlah kunjungan di poli rawat jalan berdasarkan jenis kelamin di rumah sakit X tahun 2023. Nah, ini adalah nama tabel, ya, atau judul tabelnya. Nah, sedangkan ini merupakan tabel, ya, yang berisikan keterangan, ada kategori nih, jenis kelamin, jumlah, serta frekuensi. Dan ada juga sumber data hasil penelitian.
Nah, di dalam tabel ini terdapat keterangan kategori, jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Sedangkan jumlahnya, laki-laki berjumlah 1.562 orang dengan frekuensi 46,7%. Sedangkan perempuan berjumlah 1.764 dengan frekuensi 53,3. Jadi totalnya laki-laki dan perempuan adalah 3.346 orang ya, dengan frekuensi 100%. Nah, selanjutnya data dapat disajikan dengan menggunakan grafik atau diagram. Grafik atau diagram adalah merupakan cara penyajian data secara ringkas, biasanya menghubungkan antara variabel bebas atau X dengan variabel tidak bebas atau Y, atau absis dan ordinat ya. Untuk data kualitatif dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang, gambar atau pie atau lingkaran ya. Untuk data kuantitatif biasanya disajikan dengan histogram, polygon, ogive, garis, dan juga scatter diagram. Nah, pada diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam penelitian dalam kurun waktu tertentu, yang mana memiliki ciri-ciri berbentuk persegi panjang, menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya, tinggi dan panjang batang menggambarkan frekuensi, nilai pengamatan terdapat pada sumbu X, sedangkan frekuensi pada sumbu Y. Dari cara penampilan balok-baloknya, ya, bar diagnosis ini dapat dibagi menjadi single bar, multiple bar, dan subdivided bar. Nah, berikut merupakan contoh dari single bar vertikal ya, di mana batangnya terpisah, sumber data hasil penelitiannya terdapat di bawah ya. Nah, ini berbentuk vertikal. Ini juga single bar tetapi dengan posisi horizontal, dengan batangnya juga terpisah ya, di bawahnya ada sumber data hasil penelitian. Jadi terpisah dan tidak digabungkan. Nah, berikut adalah contoh dari multiple bar ya, dalam posisi vertikal di mana batang-batangnya dengan posisi berdempetan ya. Di sini juga terdapat sumber di bawahnya merupakan data hasil penelitian. Nah, ini juga sama multiple bar dengan posisi horizontal ya, dengan posisi horizontal dengan posisi batang yang berdempetan. Berikutnya adalah contoh subdivided bar dalam bentuk horizontal ya. Jadi dalam satu batang ada 3 komponen atau bisa lebih tergantung dari jenis pengamatan yang kita lakukan. Di sini kita lihat batangnya terpisah, namun satu batang ini berisi beberapa jenis pengamatan ya. Ada IUD, ada suntikan, ada pil. Jadi di sini terlihat jelas bahwa pada tahun 2020 ada 20 orang yang menggunakan aseptor KB jenis pil. Kemudian ada 45 orang menggunakan aseptor KB jenis suntikan. Kemudian ada 30 orang yang menggunakan aseptor KB jenis IUD. Nah, ini contoh dari subdivided bar dengan posisi horizontal. Nah, ini juga contoh dari subdivided bar dengan data yang sama tetapi dengan posisi horizontal. Selanjutnya ada diagram gambar atau pictogram. Pictogram adalah diagram yang digambar sesuai dengan objek-objek, seperti ingin menunjukkan jumlah penduduk dengan menggambar orang ataupun menggambar penyakit jantung dengan menggambar jantung, ya, menggambarkan tentang penyakit jantung. Di sini ada contoh dari pictogram ya, yang menjelaskan gambar 1.10 dengan judul atau keterangannya jumlah penderita penyakit jantung koroner yang dirawat di Rumah Sakit X tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020 di sini kita melihat ada gambar jantung ya, ada 2 gambar jantung atau gambar hati ya, berarti terdapat 2 ya keterangan dari penderita penyakit jantung. Sedangkan 2021 ada 3 gambar jantung atau gambar hati, berarti menyatakan 3.
Sedangkan 2022 ada 5 ya, keterangan di sini gambar jantung atau gambar hati. Berarti menyatakan ada 5 penderita penyakit jantung. Nah, di sini ada 10 penderita ya. Berarti ini merupakan keterangan penyakit jantung atau pasien dengan penderita penyakit jantung ya, keterangan dengan 10 penderita. Nah, berikutnya ada diagram lingkaran atau pie diagram. Diagram lingkaran atau pie diagram atau disebut juga dengan diagram pincah digunakan untuk menyajikan data dengan skala nominal dan ordinal atau disebut juga dengan data kategorik. Luas satu lingkaran adalah 360 derajat. Kategorik dalam diagram lingkaran adalah dihitung dengan rumus N kecil dibagi N besar dikali 360 derajat. Ini kalau menghitung sudut. Kalau ingin menghitung persentase, ya N kecil dibagi N besar dikali 100%. Terdapat sejumlah juring lingkaran, ya, masing-masing menggambarkan satu kelompok nilai pengamatan. Besarnya sudut dari juring mempresentasikan frekuensi nilai dari pengamatan. Nah, berikut ada contoh data dari 5 penyakit menular terbanyak di Kelurahan X tahun 2022. Ya, di sini ada tabel dengan keterangan jenis penyakit dan jumlah kasus. Pada jenis penyakit, di sini ada penyakit diare, TBC, campak, DBD, dan chikungunya. Nah, diare ya didapat posisi teratas ya atau jumlah penyakit terbanyak dengan jumlah kasus 130, lalu diikuti dengan jenis penyakit TBC yaitu berjumlah 110, campak 70 kasus, DBD 50 kasus, chikungunya 40 kasus. Nah, cara menghitung persentase dan sudut juring diagram lingkaran ya. Yang pertama, di sini ada jenis penyakit menular ya diare. Di sini dengan kasus tertinggi yaitu 130. 130 ini kita anggap sebagai N kecil ya. Kemudian N besar adalah total seluruh kasus yaitu 402. Yang paling bawah ini kita jadikan N besar. Maka kita hitung ya pada kasus diare, kita hitung menggunakan rumus tadi, yang mana N kecil dibagi N besar dikali 360 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat 130 dibagi 402 dikali 360 didapatkan hasil adalah 117 derajat. Nah, kalau cara menghitung persentase, maka rumusnya adalah N kecil tetap dibagi N besar dikali 100%. Ya. Jadi, di sini 130 sebagai N kecil dibagi 402, N besar dikali 100% diperoleh 32%. Jadi, pada penyakit diare ini adalah luas sudutnya 117 dan persentasenya adalah 32%. Sama halnya dengan kasus TBC ya. Kasus TBC di sini dari hasil perhitungan diperoleh sudutnya adalah 99 derajat, sedangkan presentasinya adalah 28%. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lainnya. Kemudian kita coba membuatnya dalam bentuk diagram lingkaran ya atau pie diagram. Nah, berikut adalah contoh data-data yang tadi ya kita buatkan dalam bentuk diagram. Contohnya adalah seperti ini. Berikutnya adalah histogram. Histogram merupakan grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal atau X adalah tepi kelas, dan sumbu vertikal atau Y adalah frekuensi setiap kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus sebagai berikut. Nah, tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Kita lihat misalnya kita disajikan data sebagai berikut pada tabel ini. Misalnya batas kelas adalah 65 sampai 67. Maka tepi kelasnya tinggal kita kurangi saja.
tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5 seperti rumus yang tadi. Jadi 65 dikurang 0,5. Kemudian untuk tepi atas adalah batas atas. Jadi di sini 67 ditambah 0,5. Jadi tepi kelas untuk interval kelas 65 sampai 67 ini adalah 64,5 sampai dengan 67,5 dengan frekuensi 3. Dan seterusnya seperti itu ya, hasil dari interval, batas kelas, dan juga tepi kelas. Nah, batas kelas dan tepi kelas ini dapat kita sajikan dalam menggunakan histogram. Ya, di samping tabel ini kita lihat ada dalam bentuk histogram ya. Nah, ini namanya adalah histogram. Nah, selanjutnya adalah poligon. Poligon merupakan grafik berbentuk garis yang menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Untuk mencari titik tengah ini digunakanlah rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Nah, kita menggunakan data yang tadi ya pada tabel ini, yang mana setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Hasilnya adalah 66 nih. Yang pertama nilai tengahnya pada interval batas kelasnya adalah 65 sampai 67 diperoleh nilai tengah 66 dengan frekuensi 3 dan seterusnya ya dapat kita jumlahkan dengan rumus yang tadi seperti interval pada batas kelas 68 sampai 70 diperoleh nilai tengahnya adalah 9. Nah, yang paling terakhir adalah batas kelas dengan 80 sampai dengan 82 diperoleh nilai tengahnya adalah 81 dengan frekuensi 5. Maka data ini dapat kita buatkan grafik poligon pada gambar ini. Ya, pada gambar grafik ini berbentuk poligon. Jadi kita menghubungkan nilai yang telah kita dapat tadi. Misalnya contoh nih dari 66 nilai tengahnya kita hubungkan ya ke 81. Setiap datanya kita hubungkan. Nah, selanjutnya ada kurva Ogive ya. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Misalnya nih contoh data interval harga alat kesehatan ya. Dari data ini ya kita ketahui ada interval kelas, kemudian ada tepi kelas dan juga frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari ya. Nah, dari hasil perhitungan ini nanti kita akan buatkan kurva Ogive yang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh gambar dari kurva Ogive berdasarkan data yang tadi yang telah kita peroleh. Nah, di sini ada titik potong ya. Ada keterangan titik potong atau garis berwarna biru dan merah. Yang berwarna merah ini merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan yang berwarna biru ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya adalah line diagram atau diagram garis, di mana untuk menampilkan data diskrit maupun kontinu, atau lebih tepatnya adalah menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada jumlah kasus DBD di Kecamatan Ek tahun 2022 ya, dari periode Januari sampai dengan Desember dengan jumlah kasus seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Nah, dari data ini bisa kita buatkan diagram garis atau line diagram. Nah, ini adalah contoh diagram garis atau line diagram dari jumlah kasus DBD di Kecamatan Ek tahun 2022. Pada tampilan ini dapat kita lihat titik tertinggi di sini adalah merupakan puncak dari kejadian kasus DBD, yaitu kasus yang paling tinggi terdapat 350 kasus ya. Nah, ini adalah contoh dari diagram line. Nah, yang terakhir ada scatter plot. Scatter plot ini merupakan diagram atau diagram pancar yang dengan menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi di antara dua faktor, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen.
Nah, lebih cocoknya untuk menampilkan data yang kontinu, yaitu sumbu X variabel independen dan sumbu Y adalah variabel dependen. Nah, dilihat dari sebaran data pada gambar berikut, ya, maka ada 7 model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada perfect positive correlation, di mana ada hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen memiliki hubungan yang sempurna atau ada korelasi yang sempurna, ya, atau positif. Yang kedua adalah high positive correlation, di mana di sini sebaran datanya memiliki hubungan yang positif yang kuat, ya. Yang ketiga ada low positive correlation. Nah, di sini ada hubungan positif tetapi lemah, ya. Lemah atau rendah. Yang keempat ada no correlation. Nah, kalau pada no correlation ini adalah sebaran data yang tidak ada korelasi atau hubungan sama sekali. Yang kelima ada low negative correlation. Di sini ada hubungan yang negatif tetapi hubungannya rendah atau lemah. Selanjutnya yang keenam ada high negative correlation. Di sini kita lihat gambarnya ada hubungan terbalik antara high positive correlation tadi, ya. Di sini ada hubungan yang kuat, ya, hubungan negatif tetapi kuat atau tinggi. Selanjutnya yang ketujuh adalah perfect negative correlation. Nah, kemudian yang di sini adalah ada hubungan yang negatif tetapi sempurna atau bagus. Jadi ada 7 dalam pengambilan keputusan yang sangat tergantung dari sebaran data pada diagram ini. Nah, oke. Baiklah, demikian penjelasan dari saya terkait dengan topik teknik penyajian data. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mencari referensi-referensi yang lain mengenai teknik dalam penyajian data untuk dapat digunakan dalam menyajikan data pada sebuah penelitian, ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.